Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mustami'in hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, saat ini kita sudah berada di tengah-tengah bulan suci Ramadan. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita semua selalu diberikan istiqomah dalam menjalankan berbagai aktivitas ibadah, terutama menjelang detik-detik akhir di bulan suci Ramadan ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Namun disadari atau tidak, diakui ataupun tidak, semakin dekatnya akhir zaman seperti sekarang ini, semakin banyak godaan dan rintangan, sehingga menjalankan ibadah itu terasa semakin berat. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Apalagi di detik-detik menjelang berakhirnya bulan suci Ramadan ini, begitu terasa semakin beratnya melaksanakan ibadah. Apalagi kalau kita perhatikan sholat tarawih, waduh, yang pada awal bulan Ramadan sop sampai penuh ke belakang, akhir-akhir ini tinggal sop tulang doang sama sop buntut. Ya Allah, Kang Asep, kumaha dirinya masih rame pante tataraweh. Kang Usman masih kena rame pante tataraweh. Kang Tobroni kumaha tah di Bogor masih rame taraweh. Masya Allah, di dieu mah geus leubeun ngagoyei taraweh teh. Aduh, ya Allah ya Rabb. Itulah kualitas keimanan orang-orang Islam di akhir zaman ini, yang begitu mudahnya tergoda, begitu mudahnya meninggalkan agamanya demi mengejar dunianya. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai fitnah, dari berbagai godaan di akhir zaman ini, terutama dari godaan-godaan iblis yang akan terus-terusan mengejar kita, mengganggu kita, menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah janji iblis sebagaimana tercantum dalam surat Al-Hijr ayat ke-39. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Wallahu a'lamu bimuradi. Iblis berkata, ya Allah, oleh karena engkau telah memutuskan aku menjadi makhluk yang menyesatkan, maka pasti aku akan menjadikan seluruh manusia memandang baik terhadap perbuatan-perbuatan maksiat di muka bumi ini. Inilah dahsyatnya godaan iblis. Nu matak ciri jalma anu geus kagoda ku iblis mah bulan puasa isuk-isuk geus ngaliwat dianggapna biasa lah, geus teu nganggap dosa ieu teh. Teu puasa teh geus dianggap biasa, geus teu asa dosa. Naudzubillah min dzalik. Nya kitu deui eta anu sok jarudi online teh, meskipun tiap hari kalah, tapi tetap malah semakin jadi masangan. Terus dihiasi ku setan dengan berbagai harapan. Barangkali besok saya menang. Barangkali besok. Barangkali besok. Nah, akhirnya ludes segala bea. Beunghar henteu bangkrut nu aya. Naudzubillah min dzalik. Iyalah tipu daya setan yang akan
menjadikan manusia menganggap baik terhadap berbagai maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Untuk itulah, sebagai bentuk tanda kasih sayangnya kepada umatnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari telah mengajarkan kepada umatnya cara agar terhindar dari godaan-godaan iblis, sehingga dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh ketenangan dan kebahagiaan. Jadi salah satu kunci kalau kita ingin meraih kehidupan yang bahagia dan penuh dengan ketenangan adalah kita harus berusaha menghindari dari berbagai godaan iblis. Dan semua itu resepnya sudah diberikan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita sebagai umatnya mau apa enggak menjalankan resep ini. Tapi terkadang ya gitulah, manusia zaman sekarang ini lebih percaya dukun daripada percaya kepada Nabi kita. Na'udzubillah min dzalik. Kalau dukun berkata, kalau kamu ingin selamat dari godaan setan, ini harus nyediain kopi pahit, kopi manis, itu dan ini, dituruti. Tapi ketika baginda kita yang berkata, kadang kita cuek-cuek aja, seolah-olah tidak percaya dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Ini sudah jauh terjerat oleh godaan-godaan iblis, sehingga hati kita sudah tidak mempercayai hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum saya menyampaikan hadis tersebut, izinkan saya untuk menyampaikan ciri-ciri orang yang sudah terkena godaan iblis. Jadi kalau untuk mendeteksi apakah diri kita ini terkena gangguan iblis atau tidak, nggak usah pergi ke dukun, ngaji kitab aja atau ngaji hadis-hadis aja, pasti sudah kita bakal tahu, bakal mendeteksi, oh ini orang terkena iblis, oh ini orang terkena santet. Dan pasti kita tahu cara menghindarinya bagaimana. Nah, secara singkat ada 10 tanda orang yang sudah terkena gangguan iblis. Yang pertama, mudah marah dan emosi tidak terkendali. Inilah hobinya iblis, menggoda manusia agar cepat marah dan bertindak tanpa berpikir panjang. Ini yang pertama. Yang kedua, malas beribadah. Ciri orang yang sudah terkena jebakan iblis akan malas sholat, malas membaca Al-Quran, malas zikir, bawaannya panas aja kalau ke masjid. Meskipun pakai AC tetap aja panas, sebab dalam dirinya ada iblis yang sudah menyatu dengan hati. Itulah, kalau suatu ketika kita malas sholat, malas baca Al-Quran, malas baca sholawat, sadarilah bahwa di dalam diri kita ada iblis yang sedang bercumbu dengan diri kita. Kemudian yang ketiga, sering berprasangka buruk. Iblis akan terus berusaha menanamkan was-was agar seseorang selalu berprasangka buruk terhadap orang lain, bahkan berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bahayanya orang yang sudah kerasukan iblis. Kepada Allah pun selalu berprasangka buruk. Kemudian yang keempat, ciri orang yang sudah kerasukan iblis, suka menunda-nunda kebaikan. Misalnya menunda-nunda taubat, tarajalah aneh baru umur 30 tahun, tarajalah umur 40 tahun baru aneh mau taubat, baru mau berhenti judi online, baru mau berhenti riba, baru mau sholat tarawih, baru mau ini, mau itu, dan lain sebagainya. Selalu menunda-nunda kebaikan. Dan mereka menganggap bahwa umurnya akan abadi, kekal selama-lamanya.
Kemudian yang kelima, selalu merasa putus asa dan tidak percaya diri. Inilah iblis yang berusaha terus membisikkan perasaan lemah dan tidak mampu agar seseorang menjauh dari harapan kepada Allah. Ya, ngapain lah kita berdoa? Berdoa ataupun enggak, gini-gini aja. Si anu aja berdoa tiap malam, hidupnya gitu-gitu aja. Tapi si ini enggak pernah berdoa, hidupnya sukses. Ini dan lah, inilah merasa putus asa dari rahmat Allah. Kemudian yang keenam, sangat mudah terpancing dalam kemaksiatan. Godaan setan ketika sudah masuk ke telinga kita dan diterima oleh hati kita akan membuat seseorang merasa ringan, mudah dalam melakukan dosa dan menganggapnya sesuatu yang kecil dan hal yang biasa. Nah, biasa ya. Cuman judi ya ratusan ribu, cuman pasang 1 juta, orang lain malahan puluhan juta judi. Nah, ini selalu menganggap ringan terhadap dosa. Kemudian yang ketujuh, ciri orang yang sudah kerasukan jin atau kerasukan iblis, hidupnya selalu merasa gelisah tanpa sebab. Gak ada angin, gak ada apa, tapi dirinya merasa gelisah. Hati terasa sempit, cemas, dan sulit merasa tenang meskipun tidak ada masalah yang jelas. Pikirannya selalu dihantui oleh rasa ketakutan. Takut keluarga tidak makan, takut tidak ini, takut tidak itu, takut tidak apa dan lain sebagainya. Selalu merasa gelisah tanpa sebab. Kemudian ciri yang kedelapan, orang yang sudah terkena oleh rayuan setan akan menikmati ghibah dan fitnah. Iblis akan terus menghembuskan bisikan-bisikan kepada hati kita tentang keburukan-keburukan orang lain yang belum tentu mereka lakukan. Sehingga orang-orang yang sudah tergoda oleh iblis ini senang membicarakan keburukan orang lain dan senang menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya. Apalagi di zaman medsos seperti ini. Apa aja dibuat konten, yang penting viral. Baik atau benarnya itu berita, nomor 10, nomor 1 adalah yang penting viral supaya jadi dolar. Tiap bulan dapat tweet dari YouTube. Itu ciri orang yang sudah kerasukan setan. Dan memang terbukti zaman sekarang, konten-konten yang meledak itu, konten-konten yang paling banyak penontonnya itu adalah konten-konten yang berisi ghibah dan fitnah. Fitnah kiai ini, fitnah kiai itu, fitnah si A, fitnah si B. Inilah yang digemari oleh subscriber setan-setan. Jadi admin channelnya udah kemasukan setan, yang subscribernya juga otomatis sudah kerasukan setan. Jadi disitulah setan-setan berkumpul melakukan ghibah dan fitnah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ciri yang ke-9, sulit menerima nasihat-nasihat. Sebab hatinya menjadi keras dan tertutup dari kebenaran, sehingga akan sulit menerima kebenaran dan enggan memperbaiki diri. Sebab dirinya sudah dihiasi oleh rasa sombong sebagaimana layaknya setan memiliki sifat sombong. Dia tidak sadar dengan kesalahan dirinya sendiri. Yang dia lihat kesalahan orang lain. Yang dia perbaiki, yang dia koreksi selalu kesalahan orang lain. Sedangkan kesalahan dirinya sama sekali tidak digubris. Dan yang ke-10, lebih sibuk dengan urusan dunia dan melalaikan bahkan melupakan urusan-urusan akhirat. Ini tingkat yang sudah paling berbahaya, melupakan tujuan akhir kita yaitu akhirat. Orang-orang yang sudah tergoda oleh iblis akan lebih memprioritaskan kesenangan dunia tanpa memikirkan amal akhirat.
Na'udzubillah min dzalik. Nah, itulah 10 ciri orang yang sudah kerasukan setan. Semoga kita semua terhindar dari semua bisikan-bisikan setan. Nah, salah satu resep yang diajarkan oleh Rasulullah khususnya kepada para sahabat di kala itu, umumnya kepada kita semua sebagai umatnya. Hadis ini saya temukan dalam kitab Khazinatul Asrar Jalilatul Adhkar yang dikarang oleh Sayyidi Syekh Muhammad Haqi An-Nazili rahimahullahu ta'ala, tepatnya pada halaman 175. Halaman 173. Warwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala li ashabihi. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau suatu ketika pernah berbicara kepada para sahabat. Aturiduna ayyaj'alallahu bainakum wa baina iblis radman karadmi Ya'juj wa Ma'juj. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, wahai sahabat, apakah kalian ingin agar Allah menjadikan antara kalian dan iblis sebuah penghalang seperti penghalangnya Ya'juj dan Ma'juj? Sebagaimana kita tahu, penghalang Ya'juj dan Ma'juj itu adalah suatu benteng yang sangat kokoh. Kemudian kata para sahabat, "Na'am ya Rasulullah." Ya Rasulullah, kami sangat ingin memiliki benteng yang sangat kokoh untuk menghalangi kami dan iblis. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhiri ayat ba'dal maghribi wa ba'das subhi salasan qabla an tanhadu min sholatikum." Kata Rasulullah, kalau kalian ingin memiliki benteng yang sangat kokoh agar kalian tidak mudah diganggu oleh setan, oleh iblis, bacalah oleh kalian surat Al-Qadar, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai akhir ayat, sampai akhir surat, 3 kali setelah sholat maghrib dan 3 kali setelah sholat subuh, sebelum kalian bangkit dari sholat kalian. Jadi setelah selesai kita sholat maghrib atau sholat subuh, kemudian membaca wiridan sebagaimana biasanya, istighfar dan lain sebagainya, kemudian baca inna anzalna atau surat Al-Qadar 3 kali, summa qulu, kemudian baca oleh kalian, ya Allah ya sahibal qudrati farrij anni hammi wa karbi, yang artinya, ya Allah, Engkaulah pemilik kekuasaan, tolong hamba, hilangkanlah berbagai kesedihanku dan hilangkanlah berbagai kesulitanku. Inilah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan ketenangan hidup, jauh dari kesulitan, jauh dari kesedihan, karena kita terhindar dari godaan-godaan iblis. Semoga kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita diberikan kemampuan dan kemauan untuk mengamalkan amalan yang sangat singkat ini, amalan yang sangat mudah ini, namun begitu padat dengan hikmah dan manfaat dari amalan ini. Yang pertama, jika kita istiqomah mengamalkan doa dan surat Al-Qadar ini setelah maghrib dan subuh, akan mendapatkan
perlindungan dari godaan iblis. Yang kedua, mendapatkan ketenangan hati. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, mendapatkan berkah dan pahala dari bacaan kita surat Al-Qadar. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa surat Al-Qadar ini memiliki keutamaan yang sangat banyak sekali. Salah satunya yang sedang kita bicarakan saat ini. Jadi secara singkat, teknik pengamalan doa ini setelah kita selesai melaksanakan sholat maghrib dan subuh, kemudian baca wiridan-wiridan seperti biasa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian setelah semua itu dibaca, bacalah surat Al-Qadar 3 kali dan doanya 1 kali atau sebanyak-banyaknya, silahkan. Doanya tadi, ya Allah, ya sahibal qudrah, farrij anni hammi wa karbi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga uraian yang sangat singkat ini menjadi wasilah bagi kita semua terhindar dari berbagai godaan, terutama godaan iblis, dan menjadi wasilah bagi kita semua menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.